Cepet man. Ya ada kok. Kalau nggak berarti kan nggak mungkin tekor. Halo, apakah suara saya sudah bisa terdengar? Sudah. Oke, baik. Sudah. Baik, terima kasih Bapak Ibu peserta tenan. Langsung saja kita mulai kegiatan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri kegiatan Entrepreneur Class Batch 13 BLC Inkubator tahun 2025. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bapak Ibu peserta tenan pastinya juga sudah hafal ya dengan saya karena kita sudah beberapa kali bertemu dan tidak terasa juga kita sudah berada di akhir acara Entrepreneur Class ini. Semoga kami harap Bapak Ibu peserta tenan juga dapat memanfaatkan waktu dan kesempatan yang tersisa ini dengan maksimal sehingga tujuan dari diadakannya kegiatan ini bisa tercapai secara maksimal. Oke, perkenalkan saya Ayuni Linda Dewi Kristiasari selaku moderator yang akan memandu jalannya kegiatan pada pagi hari ini. Seperti biasa, Bapak Ibu peserta tenan, semangat pagi. Bapak Ibu peserta tenan pasti semangat sekali ya hari ini. Semangat. Semangat ya Bu. Karena pastinya tentunya sudah mengetahui kalau materi hari ini mengenai apa Bu? LPDB, pengisian formnya. Iya Bu, mengenai tutorial pengisian form dari LPDB. Jadi untuk sesi pertama kita hari ini yaitu mengenai prosedur pengisian form pengajuan pembiayaan dana bergulir LPDB yang mana nantinya akan disampaikan oleh Pak Ana Zulfikar selaku Kasatgas Daerah Jawa Timur LPDB. Namun dikarenakan Pak Ana Zulfikarnya ada meeting mendadak dengan LPDB Pusat, maka akan diwakili oleh staf Satgas Jawa Timur. Di sini sudah hadir ada Ibu Wahyu Perwitasari. Selamat pagi Bu Wahyu. Kemudian ada Pak Agung juga. Pak Agung, selamat pagi Pak Agung. Ya, selamat pagi Mbak. Kemudian ada
Pak Pak Ada Mas Wiryawan. Wawan. Ya, ya. Pak Ya, Wiryawan. selamat pagi Mbak Ayuni dan semua peserta. Selamat pagi. Iya, selamat pagi, Pak. Oke, mungkin bisa langsung kita mulai saja kegiatan pagi hari ini. Ini untuk penyampaian materinya akan diwakili dari siapa ya, Pak? Mohon maaf, izin bertanya. Mungkin saya Mbak yang akan presentasinya ya, bahan awalnya ya. Iya, ya. Oke, langsung saja kita mulai ya, Pak, kalau seperti itu. Baik, baik. Untuk sesi pertama kita yaitu mengenai materi prosedur pengisian form pengajuan pembiayaan dana bergulir LPDB yang akan diwakili oleh Bapak Wiryawan selaku Satgas Jatim LPDB. Silakan, Pak. Ya. Baik, terima kasih Mbak Ayuni dan para peserta yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Eh, Tanya sebentar ya Mbak, ini langsung materi atau ada presentasi ya bahannya? Presentasi dulu saja, Pak. Ya, ada Baik. materinya kan, Pak? Bahan sudah di situ ya Mbak? Bagaimana, Pak? Bahannya sudah di situ ya? Udah ada. Eh, Mohon maaf, Pak, kurang terdengar apa, Pak? Bahannya sudah ada di situ Mbak. Mohon maaf, Bah- materi presentasi. Oh, untuk materinya belum di-share. Belum di-share. Belum di-share ke kami, Pak. Baik, baik Mbak. Mohon maaf ya Mbak. Karena Iya, tadi Pak. dadakan jadinya apa? Ada pergantian. Mohon maaf. Mungkin Iya, kami Pak. ini dulu ya. Bentar ya. Tidak apa-apa. Dulu. Izin Mbak Ayuni, apa sudah punya checklist dari LPDB? Untuk checklist kelengkapannya, BLC sudah ada belum Mbak? Adanya formulir, Pak. Oh, baru formulir ya. Ya, Baik, tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Kami masih mempersiapkan untuk apa materi yang akan kita bahas hari ini. baik, Bapak. Mohon ditunggu sebentar ya, Bapak Ibu beserta tenan. Siap, sabar menunggu. Sambil di jalan ini, Mbak. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Hati-hati di jalan.
Mbak Ayuni, izin saya sudah ini apa kirim dokumen ya untuk checklist operasi pengajuan sektorial dan juga pengajuan simpan pinjamnya. Bisa dibuka ya Mbak ya di kolom Oh, chat itu. oh iya, baik Pak. Izin share screen Bapak Ibu peserta sekalian. Ini saya share saja ya Pak, Ya akun Mbak. simpan pinjam. Kita ada punya ya. Mbak ini Ki. Ini. Itu segini. Oke. Ini. Ini sektorin. Oh, oh. Iya, berarti benar sih Pak mau sektor. Baik, Mbak Yuni, itu bisa dicek ya Mbak, bahan paparannya sudah saya kirim, dicek di menu chat, Oh, oke di Pak. menu chat, mohon Sebentar maaf. Pak. Yang checklist ini kan Pak, Bukan yang bahan paparan nih. Nah, itu Mbak. ini ya Pak. Sebentar Pak. Kok enggak ya? Tunggu kita. Sudah terlihat Pak. Nah, sudah Mbak. Terima kasih. Iya Pak. Sudah bisa dimulai Mbak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf ada sedikit kendala tadi terkait apa bahan paparan ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah menunggu. Baik, mungkin kami mulai acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. salam sejahtera bagi kita semua.
Bapak Ibu, pengurus atau pengawas koperasi yang hadir, perkenalkan kami tim dari Satgas Jawa Timur LPDB KUMKM. Di sini ada saya Wiryawan, ada Mas Agung dan ada Mbak Wahyu yang kami akan mencoba untuk memaparkan bahan acara hari ini ya, Bapak Ibu. Eh, Baik, mungkin kami mulai aja. Next, Mbak, berikutnya. Baik, Bapak Ibu, kami di sini adalah mungkin Bapak Ibu sudah ada yang sebelumnya sudah ada yang mengetahui tentang kami atau benar-benar baru semuanya nih, Mbak Ayuni. Sudah Sudah banyak ada ya yang mengetahui yang mengenal. LPDB, Pak. Iya, Dan semua ini dari Jawa Timur semua atau dari iya, ini? dari area Oh, Jawa Timur dari semua. Jawa Timur. Iya. Ya, baik Bapak Ibu, kami adalah LPDB KUMKM. LPDB KUMKM adalah satuan kerja Kementerian Koperasi di bidang pembiayaan yang mengelola dana bergulir untuk permodalan koperasi, di mana kami memang pembimbing teknis kami itu adalah Kementerian Koperasi yang dulunya adalah dengan Kementerian Koperasi dan UKM, sekarang hanya khusus di Kementerian Koperasi, dan pembina keuangan kami itu adalah Kementerian Keuangan. Jadi memang dana kami ini disalurkan oleh Kementerian Keuangan melalui Kementerian Teknis yaitu Kementerian Koperasi untuk pengembangan pembiayaan permodalan bagi seluruh koperasi yang ada di Indonesia. Jadi memang jangkauan kami itu seluruh Indonesia. Kebetulan kami eh, berada di Provinsi Jawa Timur yang membawahi beberapa provinsi. Ada 4 provinsi di sini yang kami bawahi. Ada Jawa Timur khususnya, kemudian Bali dan Nusa Tenggara yang termasuk Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, di mana LPDP KMKM ini teknisnya mengacu kepada Permenkop nomor 4 tahun 2020 tentang penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPDP KUMKM. Berikutnya, Mbak. Nah, di sini bisa Bapak Ibu, Bapak dan Ibu lihat di sini kami memang em, berfokus pada penyaluran dana di mana eh, negara telah menyediakan pembiayaan yang intinya memang bukan lewat lembaga keuangan, jadi lewat lembaga kami ini, dan di mana penyalurannya adalah berfokus kepada sektor real dan melakukan pembinaan sektor real dan simpan pinjam. Intinya di situ. Kemudian melakukan pendampingan terkait eh, di mana koperasi untuk lebih maju ke depannya kami berbeda dengan lembaga keuangan yang lain, di mana kami juga nanti setelah Bapak Ibu bermitra dengan kami itu bisa kami lakukan pendampingan agar di kedepannya itu kapasitas usaha dan kemampuan koperasi dapat meningkat dalam skala usaha yang lebih tinggi, di mana kami di sini juga bekerja sama dengan inkubator yang salah satunya adalah BLC ini yang telah menginisiasi terkait acara hari ini, di mana inkubator termasuk BLC ini adalah membantu Bapak Ibu di untuk penguatan secara administrasi dan secara mungkin keuangan agar dapat bermitra dengan kami, karena memang terus terang Bapak Ibu persyaratan kami ini agak berbeda sedikit dengan perbankan ya Bapak Ibu. Jadi memang harus ada pembinaan di mana kami bekerja sama dengan lembaga inkubator. Salah satunya di Jawa Timur ini ada 3 inkubator, itu termasuk BLC di Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, ada di Kabupaten Ngawi, dan ada di Kabupaten Pacitan. Jadi mungkin kesempatannya lebih banyak ya untuk di Jawa Timur ini, koperasi untuk lebih mengembangkan skala usahanya. Dengan mungkin nanti kalau sudah memang Bapak Ibu bermitra dengan kami, dengan dibantu oleh inkubator bisa lebih apa ya? Jalannya itu lebih lebih lancar Bapak Ibu, karena yang tadi saya sebutkan tadi memang persyaratan kami agak berbeda dengan persyaratan perbankan. Next, Mbak.
Nah, di sini tujuan utama LPDB dibentuk itu adalah memang untuk membantu permodalan koperasi. Sekarang khusus koperasi ya Bapak Ibu, mohon maaf ini belum diganti slide-nya dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan. Jadi misalnya UMKM yang mau mengakses pembiayaan dari kami, berarti UMKM-nya harus menjadi anggota dulu, menjadi anggota koperasi, di mana nanti kami menyalurkannya kepada koperasi dan koperasi menyalurkan kepada anggota yang termasuk UMKM dan lain-lain gitu. Next. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan di awal, jadi LPDB ini dibentuk untuk pembiayaan 100% koperasi di mana awal-awal kami dulu berdiri di mulai tahun 2006, kemudian penyaluran awal tuh di tahun 2008, itu semua semua yang butuh istilahnya semua yang butuh pembiayaan tuh bisa mengakses ke kami. Jadi dulu di awal-awal tuh bisa nggak hanya koperasi, Bapak Ibu. Jadi UMKM, perorangan pun bisa, dulu perbankan juga bisa mengajukan ke kami, kemudian lembaga-lembaga pembiayaan yang lain seperti apa, multifinance itu dulu bisa. Tapi mulai tahun 2019 itu pembiayaan udah full 100% kepada koperasi sampai dengan saat ini. Jadi memang lembaga ini dibentuk dan berada di bawah Kementerian Koperasi untuk lebih mengembangkan agar koperasi dapat apa ya, lebih berkembang usahanya dengan mendapatkan permodalan atau pembiayaan dari kami dengan suku bunga atau bagi hasil yang rendah ya Bapak Ibu itu. Next, Mbak. Nah, ini eh, total realisasi sejak kami berdiri tahun 2006, kemudian penyaluran itu dimulai dari awal tahun 2008 itu adalah sudah sejumlah sebanyak 19,1 triliun Bapak Ibu. Tapi memang ini akumulasi ya. Jadi saat ini tidak tidak berjumlah seperti ini karena mungkin sudah ada yang lunas dan sudah ada yang apa tidak aktif lagi. Kemudian untuk penyaluran tahun 2020 ini, 2024, mohon maaf datanya, karena data tahun kemarin itu Jawa Timur adalah sebesar 180 miliar, Bapak Ibu. Dibandingkan dengan provinsi yang lainnya, itu untuk yang konvensional, kemudian untuk yang pola syari, eh, pola syariah, sorry maaf bro, kebalik ya, pola syariah ada 180 miliar, kemudian konvensional adalah 129 miliar. Jadi total penyaluran untuk di Provinsi Jawa Timur sendiri itu tahun kemarin adalah sebesar sekitar 310 miliar. Jadi mungkin masih banyak ya kesempatan buat Bapak Ibu, khususnya koperasi yang baru apa diinkubasi oleh BLC ini untuk dapat bisa mengakses pembiayaan dari kami. Karena total pembiayaan dari kami itu tahun kemarin adalah 1,8 triliun. Berarti untuk Jawa Timur sendiri itu hampir sebesar 20% ya dari total penyaluran kami. 17-18% sekitar dari penyaluran kami. Mungkin untuk tahun ini masih sama Bapak Ibu, jadi kesempatannya masih terbuka lebar. Mumpung ini masih di awal pertengahan tahun, jadi mungkin kalau nanti setelah berakhirnya acara ini, Bapak dan Ibu pengurus koperasi ada yang berminat atau untuk penambahan pembiayaan modal kerja atau modal investasi ataupun simat pinjam, nanti bisa kolaborasi dengan BLC dan kami untuk dapat mendapatkan pembiayaan itu. Jadi kami tidak tidak apa ya, tidak membatasi jumlah pengajuan dari satu provinsi. Itu tetap kami akomodasi nanti tergantung hasil analisa atau kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh tim dari kantor pusat kami, Bapak Ibu. Next, Mbak. Nah, di sini kami jelaskan sedikit terkait
produk layanan atau di sini kami menyebutnya tarif layanan ya Bapak Ibu. Jadi bukan bunga atau tarif ya biasa kalau di lembaga keuangan yang lain. Di sini untuk pola konvensional itu adalah 9% baik untuk sektor real maupun sektor simpan pinjam. Tapi ini adalah tarif maksimal yang dikenakan oleh Kementerian Keuangan kepada LPDB. Tapi selama ini LPDB tidak pernah eh, mengenakan tarif kepada mitra atau koperasi itu sejumlah maksimal ini. Jadi ini adalah tarif maksimal yang diperkenankan di dalam peraturan Menteri Koperasi tadi terkait penyaluran. Tapi selama ini pengalaman kami untuk penyaluran ke koperasi itu tidak dikenakan tarif lainnya sebesar ini. Jadi rata-rata itu 6,5% per tahun menurun, Bapak dan Ibu. Jadi begitu juga untuk yang pola syariah ini adalah 40 bagi 60% ini adalah tarif maksimalnya ya, Bapak Ibu. Jadi nanti bisa aja 70-30 yang 30% untuk LPDB, yang 70 untuk Bapak dan Ibu keuntungan dalam pola syariah. Apabila dimungkinkan tergantung nanti pada saat proses kelaikan pembayarannya Bapak Ibu. Jadi di sini adalah yang kami cantumkan adalah tarif maksimalnya. Jadi di sini di realisasinya nanti tidak seperti ini. Tapi kalau untuk yang margin syariah ini 3% ini adalah tarif tetap. Jadi ini memang sudah dikenakan tarifnya 3% tetap atau flat. Kalau yang konvensional itu 6,5%. Bila dikonversi menjadi bunga tarif tetap itu adalah setara dengan 3,4% setahun tetap atau flat begitu Bapak dan Ibu. Nah, di sini untuk jangka waktu ini maksimalnya ya Bapak dan Ibu. Jadi mungkin nanti bisa di bawah itu jangka waktunya untuk modal kerja. Ini khususnya untuk sektor real adalah 5 tahun dan juga untuk simpan pinjam itu ditetapkan maksimal 5 tahun. Jadi modal kerja di sini adalah modal kerja untuk sektor real dan untuk koperasi simpan pinjam. Kemudian untuk modal investasi, pembiayaan investasi itu adalah maksimal yang dikenakan jangka waktunya adalah 10 tahun. Ini untuk mungkin untuk pembelian mesin atau membeli pembuat apa pengerjaan gudang atau bangunan dan lain-lain ini memang bisa dikenakan jangka waktu maksimal 10 tahun dengan di sini juga ada penjelasan grace period atau masa tenggang itu adalah maksimal juga ini 12 bulan tapi selama ini kami belum pernah menerapkan itu. Mungkin kalau untuk 3 sampai 6 bulan memang pernah diterapkan ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau Yarnen ini adalah untuk khusus untuk koperasi yang bergerak di bidang komoditas, khususnya komoditas pertanian. Yarnen ini adalah singkatan dari bayar pada saat panen, Bapak dan Ibu. Jadi di sini adalah untuk koperasi yang eh, komoditas hasil pertanian, di mana apa untuk perputaran modal kerjanya atau permodalannya itu bisa kembali setelah hasil panennya didapat. Jadi di sini apa maksimalnya adalah 12 bulan. Itu tergantung siklus usaha tanamannya juga ya, Bapak dan Ibu. Mungkin di sini untuk 12 bulan ini adalah contoh yang paling maksimal itu ada untuk komoditas tebu karena kan masa tanam dan masa tebangnya itu mungkin memakan waktu maksimal 12 bulan. Nah, ini untuk komoditas tanaman tebu. Mungkin untuk tanaman yang lain bisa berbeda untuk apa penerapannya. Itu Bapak dan Ibu. Nah, di sini untuk skema penyaluran baik koperasi simpan pinjam maupun koperasi sektorial ini dan di sini koperasinya tidak terbatas pada sekunder atau dua-duanya boleh ya Bapak dan Ibu, sekunder dan primer bisa mengajukan kepada kami. Itu kriteria yang utama menurut Peraturan Menteri Koperasi Nomor 4 Tahun 2020 adalah wajib berbadan hukum koperasi dan juga memiliki sertifikat nomor induk koperasi, kemudian memiliki usaha produktif dan itu wajib, baik itu sektor simpan pinjam
maupun sektor real, di mana produktif di sini khusus untuk simpan pinjam. Jadi nanti penyaluran kepada anggota itu adalah untuk usaha yang produktif, jadi bukan untuk usaha yang konsumtif. Begitu Bapak Ibu. Dan kemudian kategori selanjutnya adalah lancar. Maksudnya di sini tidak memiliki tunggakan apabila pernah menjadi mitra kami sebelumnya. Di sini yang kategori keempat ini lancar dan tidak memiliki tunggakan sebelumnya. Berikutnya Mbak. Nah, ini nanti mungkin ada sesi sendiri ya Mbak Ayu ini ya. Sesi untuk formulir ini. Iya, Pak. Baik, Bapak Ibu. Di sini mungkin hanya sedikit garis besarnya dulu ya, Bapak dan Ibu. Nanti seperti yang saya sebutkan di awal tadi, memang persyaratan kami agak berbeda. Jadi kami itu di sini ada persyaratan kurang lebih 12 dokumen yang harus dia siapkan, dan 12 dokumen ini sebenarnya rata-rata Bapak dan Ibu pasti sudah memilikinya. Cuman di sini ada beberapa yang memang harus apa diurus lewat pihak ketiga, antara lain adalah ini terkait perizinan yang nomor 7 dan juga nomor 4 rekening koran. Tapi pada dasarnya untuk persyaratan yang nomor 1 formulir permohonan dan pinjaman atau pembiayaan nanti, nah ini akan ada sesi tersendiri. Nanti mungkin kami berikan contohnya juga. Kemudian syarat yang kedua adalah akta pendirian atau akta anggaran dasar beserta perubahan-perubahan apabila Bapak dan Ibu telah melakukan beberapa perubahan terkait anggaran dasar dalam perkembangan koperasi dari awal berdiri sampai berjalannya sampai sampai dengan saat ini. Mungkin Bapak dan Ibu telah melakukan beberapa kali perubahan anggaran dasar ya. Nah, jadi mungkin syaratnya semua itu akta pendirian dan akta anggaran perubahannya itu memang harus dilengkapi untuk pengajuan kepada kami. Kemudian yang nomor 3 itu adalah hasil RAT tahun buku terakhir, dan untuk pengajuan tahun ini kebetulan kalau di bulan Juni ini mungkin rata-rata sudah pada RAT ya. Kalau yang koperasi existing Mbak ini setahu Iya, sudah, Pak. udah ya rata-rata, berarti kan sudah bisa memakai RAT tahun buku 2024 yang dilakukan di tahun buku 2025, karena kami memberi toleransi untuk hasil RNTA ini tahun buku terakhir itu apabila pengajuannya sampai dengan bulan Juni itu bisa menggunakan hasil RAT tahun sebelumnya. Jadi misalnya contohnya bulan Juni 2025 ini, mungkin pada saat pengajuannya di bulan Mei, Bapak dan Ibu bisa masih memakai hasil RAT tahun 2023. Jadi batas akhirnya itu adalah bulan Juni di tahun berjalan. Tapi apabila koperasinya koperasi sekunder, mungkin maksimalnya bisa di bulan Juli. Karena kalau koperasi sekunder kan harus menunggu hasil RAT semua anggotanya yang primer terjadi dulu. Nah, kami bisa mentoleransi itu di bulan Juni untuk koperasi primer, tapi maksimal di bulan Juli itu untuk koperasi sekunder, untuk yang buku RAT tahun buku terakhir. Kemudian rekening koran ini adalah mohon maaf Bapak Ibu, memang kami minta 6 bulan terakhir ini untuk mengetahui aktivitas operasional kegiatan keuangan, aktivitas keuangan koperasi selama tahun berjalan ke belakang ya Bapak dan Ibu. Dan ini kalau bisa dimintakan rekening korannya, jadi bukan apa cetakan dari buku tabungan Bapak dan Ibu, begitu penjelasannya. Nah, ini nomor syarat yang nomor 5 adalah fotokopi laporan keuangan. Itu biasanya sudah ada di buku RAT ya, Bapak dan Ibu. Nah, mungkin nanti ada tambahan sedikit di buku RAT itu biasanya hanya neraca dan laporan rugi laba. Mungkin nanti kami di nomor 5 ini ada tambahnya harus ada laporan arus kas. Jadi memang yang harus dipenuhi adalah tiga jenis laporan keuangan di nomor 5 ini. Jadi laporan neraca, rugi laba, dan laporan arus kas. Untuk yang nomor 6 itu fotokopi KTP pengurus dan pengawas. Kalau di sini DPS itu adalah apabila koperasinya berbentuk koperasi simpan pinjam syariah, berpola syariah. Jadi harus ada
Dewan Pengawas Syariahnya harus tercantum juga Bapak dan Ibu. Kemudian untuk nomor 7 fotokopi perizinan ini NIB ini sudah pastinya sudah hafal ya untuk perizinan NIB. Kemudian surat izin SIUP apabila NIB-nya itu berkategori rendah maka Bapak dan Ibu tidak perlu mencantumkan surat izin usaha atau SIUP. Tapi apabila di NIB itu berkategori menengah atau tinggi, berarti Bapak Ibu harus mencantumkan eh, surat izinnya yang untuk kategori menengah biasanya diwakili oleh sertifikat standar dan itu harus dipenuhi biasanya kalau sudah apa, menerbitkan NIB biasanya sertifikat standar juga otomatis langsung bisa dipenuhi. Untuk yang eh, jenis KBLI, jenis usaha yang berkategori menengah rendah biasanya. Kemudian surat keterangan ini adalah surat keterangan domisili usaha atau SKDU yang diterbitkan oleh kelurahan Bapak dan Ibu. Kemudian NPWP koperasi yang atas nama koperasi ya. Baik. Nah, untuk nomor 8 ini adalah fotokopi bukti status kantor. Jadi selama ini apabila Bapak dan Ibu koperasi kantornya Bapak dan Ibu itu statusnya ada tiga biasanya di sini. Milik sendiri, sewa atau pinjam pakai. Pinjam pakai ini contohnya ya Bapak dan Ibu itu apabila eh, koperasi berkantor di tempat atau di ruangan salah satu pengurus atau pengawas. Jadi ini adalah biasanya kan koperasi ada yang mendirikan kantor di atas tanahnya milik pengurus atau pengawas. Nah ini istilahnya pinjam pakai. Nanti nanti kalau yang status kantor ini akan kami jelaskan lebih lanjut. Nanti ada contoh formatnya apabila Bapak dan Ibu koperasinya berstatus pinjam pakai atau sewa ya. Berbeda dengan milik sendiri. Jadi milik sendiri itu hanya dibuktikan oleh fotokopi sertifikat hak milik atau sertifikat hak guna bangunannya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian di sini nomor 9 ada fotokopi objek jaminan. Jadi di mana persyaratan pembiayaan kami ini memang mensyaratkan adanya jaminan Bapak dan Ibu. Di mana jaminan ini nanti ada penjelasan tersendiri. Di sini jaminannya adalah bisa berbentuk aset, aset tetap atau aset lancar. Nah, kalau aset tetap itu biasanya sertifikat tanah bangunan, BPKB kendaraan, khususnya mobil atau kendaraan niaga ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang jaminan aset lancar itu seperti jaminan cash collateral atau sertifikat deposito begitu, itu bisa dijaminkan kepada kami. Nah, ini syarat wajibnya. Yang nomor 10 adalah fotokopi sertifikat NIK, nomor induk koperasi Bapak dan Ibu. Jadi memang harus punya untuk bisa mengajukan kami. Harus punya itu contohnya begini Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu harus memiliki cetakan fisiknya baik dalam bentuk PDF atau cetakan fisik yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan ditandatangani oleh Menteri Koperasi. Karena kan ada selama ini sudah tercatat di nomornya sudah ada, tapi sertifikatnya belum ada. Nah, kalau kami masyarakat mohon dicetak dulu atau dijadikan PDF yang sertifikat NIK-nya. Untuk yang persyaratan nomor 11 dan 12 ini adalah khusus untuk koperasi simpan pinjam Bapak dan Ibu. Jadi untuk koperasi sektorial itu syaratnya nomor 1 sampai 10. Untuk koperasi simpan pinjam pun 1 sampai 10 harus wajib ada. Ditambah dengan nomor 11 dan nomor 12 ini untuk koperasi simpan pinjam. Di mana di sini untuk apa, rekap data 12 bulan kolektibilitas dan kemudian rekap 12 bulan pencairan untuk memberi gambaran kepada kami terkait kegiatan selama setahun sebelumnya di mana Bapak dan Ibu Koperasi Simpan Pinjam menyalurkan sejumlah angka nominal berapa dengan tingkat kolektibilitas berapa persen. Jadi itu sebagai gambaran kepada kami. Next, Mbak.
Nah, ini sudah saya jelaskan sedikit di awal tadi ya, Bapak dan Ibu, untuk jaminan ada penjelasannya tersendiri. Di sini ada tadi benda aset tetap atau benda bergerak, bisa tak bergerak ini termasuk aset tetap. Untuk gada deposito, surat berharga, bunga kerja, dan ini persediaan barang itu merupakan aset lancar yang wajib ada nih kalau yang ini. Kalau jaminan imaterial itu mungkin jaminan tambahan ya dari perorangan atau jaminan dari korporasi terkait misalnya Bapak dan Ibu mempunyai proyek kerjasama dengan perusahaan penyedia pekerjaan, jadi kayak kayak ini apa istilahnya surat perjanjian begitu Bapak dan Ibu. Tapi yang wajib di sini yang kami wajibkan jaminannya itu adalah jaminan yang material di sini. Di mana nih bisa kombinasi dari semua ini atau salah satu. Jadi tergantung nanti kebutuhan dan nominal pembiayaan yang akan Bapak dan Ibu ajukan kepada kami. Dan juga di sini dijelaskan dapat minta jaminan dari lembaga penjamin atau asuransi sesuai kebutuhan dari koperasi. Ini adalah penjelasannya apabila eh, jaminan yang diserahkan oleh koperasi Bapak dan Ibu itu belum me- belum sesuai dengan jumlah pembiayaan diberikan. Nah, itu kekurangannya bisa di cover oleh penjamin atau asuransi dari melalui lembaga penjaminan. Jadi contohnya apabila Bapak dan Ibu mengajukan pembiayaan ke kami senilai nominal 1 miliar, tapi ternyata jaminan Bapak dan Ibu itu senilai nominal 500 juta, jadi agar bisa apa, mengakses pembiayaan sejumlah nominal 1 miliar tadi, Bapak dan Ibu harus kekurangan jaminan tadi melalui lembaga penjamin atau lembaga asuransi dari lembaga penjamin kredit yang sudah bekerja sama dengan kami. Mungkin itu nanti di sesi selanjutnya ada penjelasan tersendiri apabila sudah mengerucut ya, Mbak Ayuni. Kemudian berikutnya, Mbak. Nah, ini mungkin proses internal di kami sebagai gambarannya aja, Bapak dan Ibu. Jadi kami di Satgas Jawa Timur LPDP ini membantu Bapak dan Ibu untuk bisa sampai masuk di tahap 1. Nanti untuk tahap 2, tahap 3, 4, 5, dan seterusnya itu adalah kewenangan kantor pusat kami. Jadi kami di sini bekerja sama dengan lembaga inkubator seperti BLC itu adalah memang untuk memenuhi persyaratan mandatori yang dibutuhkan karena tadi ada beberapa ya Bapak dan Ibu persyaratan yang nomor 1 sampai 10 tadi plus simpan pinjam harus nomor 12. Jadi kami membimbing dan membantu Bapak dan Ibu agar bisa memenuhi persyaratan itu sesuai yang di, diminta atau dipersyaratkan oleh LPDB agar bisa diproses selanjutnya. Begitu Bapak dan Ibu. Ini hanya gambarannya ya. Nanti mungkin kalau sudah mengerucut Bapak dan Ibu sudah diberi penjelasan terkait dokumen dan lain-lain. Nanti gambarannya di kami seperti ini. Ada prosesnya sampai pencairan tuh bisa sampai 7 tahap Bapak dan Ibu. Jadi mungkin nanti kalau memang sudah mengajukan ke kami, nanti bisa ditunggu prosesnya melalui 7 tahap ini Bapak dan Ibu. Gitu. Selanjutnya Mbak. Nah, berhubung sekarang eranya itu sudah tidak ada fisik lagi, ketemu fisik. Nah, kami mulai tahun 2021 itu, Bapak dan Ibu. Kemudian didukung zaman pandemi COVID, itu kami untuk pengajuan sudah tidak melakukan pengajuan secara fisik, kirim dokumen. Jadi kami hanya melalui dokumen elektronik, itu nanti melalui e-proposal. Nanti mungkin ada penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu
bertatap muka dengan kami, hanya mungkin berkoordinasi melalui Zoom seperti ini atau melalui telepon atau WA atau nanti juga melalui BLV, nanti bisa mengajukan ke kami melalui proposal.lpdb.id ini alamat websitenya. Nanti semua persyaratan yang 1 sampai 12 tadi itu hanya berbentuk soft copy-nya Bapak dan Ibu. Tapi bentuk hard copy-nya memang harus ada di tempat Bapak Ibu apabila nanti setelah melalui legal review dan desk review tadi ada kunjungan dari kantor pusat kami untuk survei atau kunjungan di tempat untuk dapat melakukan proses analisa. Nah, itu dokumen-dokumen itu nanti Bapak dan Ibu simpan di tempat saja. Jadi untuk pengajuan hanya melalui dokumen digitalnya. Selanjutnya, Mbak. Nah, di sini Bapak dan Ibu, ini mungkin ada sedikit warning dari kami karena selama ini di luaran sana atau di lapangan sana banyak yang mengatasnamakan lembaga kami dengan iming-iming atau apa ya, mudah di apabila melalui mereka pengurusannya dipermudah dan dijamin bisa cair. Nah, itu kalau dari kami secara lembaga tidak ada Bapak dan Ibu eh, hal-hal semacam itu. Jadi hubungannya hanya secara resmi hanya melalui kami perwakilan yang di daerah-daerah Satgas, melalui juga lembaga inkubator dan juga melalui kantor pusat kami. Jadi mohon maaf nanti mungkin kalau ada yang mengatasnamakan di kami abaikan saja terkait hal-hal semacam ini, ya kan? Kami memang tidak ada biaya di awal untuk pengajuan pembiayaan dan LPDB tidak berafiliasi dengan pihak manapun, di mana inkubator juga bekerja sama dengan kami. Selain di luar inkubator, LPDB tidak berafiliasi dengan pihak manapun. Begitu Bapak Ibu. Jadi mohon diwaspadai terkait pengajuan pembiayaan seperti ini. Next, Mbak. Sudah selesai. Nanti ini sesi selanjutnya apa ya, Mbak? Langsung saja itu, Pak, prosedur pengisian. Oh iya, berarti nanti mungkin demikian dari saya, Bapak dan Ibu, terkait pembukaan dan pemaparan materinya. Mungkin lebih teknisnya nanti ada timnya Mbak Ayuni sama tim kami, mungkin diwakili sama Mas Agung nanti setelah acara ini ya, Mbak Ayuni, setelah sesi ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dulu sesi yang ini, nanti dilanjut sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima Terima kasih kasih. Bapak Wiryawan atas pemaparan materinya mengenai pembiayaan dari LPDB. Mungkin dari Bapak Ibu peserta tenan ada yang mau ditanyakan mengenai materi yang sudah disampaikan Bapak Wiryawan. Silakan Bapak Ibu peserta. Oke, baik. Mungkin kalau tidak ada yang mau bertanya, langsung saja ke prosedur pengisian formulir saja ya, Pak. Nanti akan dibantu oleh siapa, Pak, untuk prosedur Ya, pengisiannya? baik Mbak Ayu. Bila Nah, permisi, Oh iya, Bu Titi. Silakan, maaf Bu. ini baru turun dari jalan-jalan sebentar saya tak bertanya. Oh iya, Bu Titi, silakan. Dari penjelasan tadi, mohon maaf, saya mau bertanya. Yang pertama terkait dengan pengajuan LPDB. KJA kemarin itu kan mengajukan LPDB itu dengan catatan belum di ACC. Jadi untuk pengajuan yang kedua ini nanti dengan pendampingan BLC mungkin bisa untuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh
pihaknya LPDB. Yang perlu saya tanyakan untuk jaminan itu apa boleh bukan atas nama koperasi asetnya, jadi atas nama anggota. Terus persyaratan kalau atas nama anggota itu apa? Seperti itu Mbak Ayuni sementara pertanyaan saya. Oke, baik. Terima kasih, Bu Titi. Monggo Pak Wiryawan atau Pak Agung atau Pak, dari halo, Ayu. izin Bu, Ya, mau tanya? Iya Pak Asep. Ya, kalau tadi disampaikan untuk apa tuh jaminan dari asuransi ya, itu berapa persen yang diterima oleh LPDB atau keseluruhannya, gitu kan? Itu aja mungkin. Iya, baik. Terima kasih Pak Asep atas pertanyaannya. Monggo Pak Wiryawan atau Pak Agung atau mungkin dari Bu Wahyu bisa membantu menjawab. Ya, Silahkan. baik, Mbak Ayuni, terima kasih. Terima kasih juga Bu Titi atas pertanyaannya. Jadi pengajuan yang sudah pernah tapi belum di ACC ya Bu ya, itu jaminannya atas nama bisa memakai atas nama koperasi atau mungkin atas nama pengurus, pengawas, dan jika tidak memungkinkan, jika tidak ada jaminan dari pengurus atau pengawas, bisa juga memakai jaminan atas nama anggota. Nah, yang terpenting, nama yang ada di dalam sertifikat tersebut nanti berkenan untuk ikut tanda tangan pas perjanjian pada waktu akad. Itu aja sih untuk jaminan atas nama anggota, jadi masih diperbolehkan. Nah, sedangkan untuk eh, pertanyaan dari Bapak Asep tadi, jaminan dari asuransi, jadi LPDB masih bisa mengcover apabila koperasi tidak memiliki jaminan yang cukup, maka bisa ditambah dengan asuransi penjamin, bisa dari Jamkrida atau Askrindo. Itu mereka mengcovernya maksimal 70% dari plafon. Nah, sebagai contoh, misalkan koperasi mengajukan sebesar 1 miliar, maka asuransi tersebut bisa mengcover maksimalnya 700 juta dan 300 jutanya tetap dari koperasi untuk jaminannya. Namun untuk apa? Untuk asuransi ada biaya yang harus dikeluarkan dari koperasi terhadap asuransi tersebut. Untuk besaran nominalnya atau mungkin bunganya yang dari asuransi nanti bisa disampaikan dengan teman-teman yang dari LPDB yang kunjungan ke koperasi, nanti bisa disampaikan kepada mereka, nanti dibantu untuk penjaminannya dari Jamkrida atau mungkin dari Askrindo. Nah, sedangkan untuk dari LPDB itu tidak tidak apa ya, tidak ada biaya untuk asuransi. Jadi itu murni dari koperasi langsung ke asuransi. Gitu mungkin Pak Asep dan Bu Titik. Terima kasih Pak Agung penjelasannya. gitu sih. Mohon izin untuk bertanya satu kali lagi boleh? Oke, boleh Bu Titik. Oke, gini Pak. Kalau nanti untuk jaminan kami itu dari anggota kan nanti ada kita notabene kontrak dengan LPDB kan mungkin 5 tahun gitu ya mengambilnya masa plafon. Kemudian kalau nanti karena ini punyanya nasabah atau anggota kami itu tiba-tiba setelah 2 tahun aset yang kita titipkan untuk jaminan itu diminta. Itu mungkin ada proses untuk kita ganti itu bisa apa tidak Pak Agung? Terima kasih. Untuk pergantian jaminan itu nanti juga masih bisa Ibu, tapi dengan
dengan proses melalui KJPP lagi ya Ibu ya. Jadi dari awal itu memang nanti jaminan tersebut ditaksir di KJPP untuk nilai harga jaminan tersebut itu apakah mencukupi dari plafon ataupun tidak. Nah, jika di tengah jalan misalkan koperasi mau mengganti jaminan itu juga masih diperbolehkan, akan tetapi ya dengan apa ya, dengan prosedur yang dari awal lagi, maksudnya dimulai dari KJPP lagi gitu Ibu. Oh iya, iya. Terus kemudian ini Pak Agung, tambah lagi tadi cuma satu, tapi ini tambah Ya, lagi. oke monggo Ibu. Apa kalau ini nanti saya pengajuannya itu kan saat ini nasabah kami itu kan mengajukan yang namanya titik dapur BGN dan mereka butuh dana itu. Apa bisa nanti saya membuat proposal, mungkin di koperasi saya ada 8 titik dapur untuk LPDB, apa bisa pembiayaan untuk bidang seperti itu di dalam koperasi kami, seperti itu Pak Agung. Yang sementara ini kan saya penyampaiannya hanya sembako, memang untuk kepentingan agen, tapi sekarang ada 7 titik nasabah yang membuka titik dapur pengajuan ke BGN dan membutuhkan dana tersebut. Kalau memang boleh saya mohon izin untuk membuat proposalnya, begitu Pak Agung. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Titi. Untuk itu kami tidak bisa menjawab secara jelas ya, Ibu, karena kami di Satgas Jawa Timur hanya membantu koperasi untuk proposalnya masuk ke pusat. Nah, kalau untuk lebih detailnya lagi, yang tadi Ibu tanyakan, mungkin nanti kita bisa adakan Zoom dengan teman-teman bisnis dari Jakarta. Nanti kita bisa Zoom lebih detail lagi ya, Ibu ya, untuk Siap, pertanyaannya itu. Itu sih Ibu, siap. pertanyaan apa Iya, jawaban dari saya. ya, terima kasih waktunya. Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Ini ada yang bertanya Pak di kolom chat. Dari Pak Slamet Kopkar Waskita? Apa ada contoh perhitungan angsuran pokok dan tarif layanan 9% sliding? Itu, Pak. Iya, Mungkin bisa untuk dijawab. simulasi apa pembiayaan itu nanti bisa bisa langsung kita lewat WA aja ya Bapak Ibu. Nanti akan kami berikan simulasinya. Misalkan Bapak Ibu mau plafonnya berapa, terus jangka waktunya berapa. Jadi biar lebih nanti mungkin setelah acara ini kita bisa komunikasi lewat WA. Baik, terima kasih Pak Agung. Ini juga ada yang bertanya untuk simulasi pembiayaan syariah, apa ada Pak dari Pak Muzaki Alriza? Ya, untuk pembiayaan syariah juga sama bisa. Nanti minta tolong Mbak Ayuni di komunikasikan dengan koperasi yang tadi menanyakan simulasi. Nanti biar kita bisa kirim lewat WA ya, ya Mbak ya. Iya, baik Pak. Nanti akan kami tindak lanjuti setelah acara ya Pak. Oke, baik. Mungkin bisa langsung dijelaskan mengenai ada yang bertanya lagi, Pak. Ini dari Pak Asep Palahudin. Izin sekarang berapa persen bunganya, Pak? Ah, Untuk suku bunga dari LPDB itu ada dua pola pembiayaan. Yang pertama adalah konvensional dan yang kedua adalah syariah. Untuk yang konvensional itu tarif pelayanan kami atau suku bunganya ada di 6,5% menurun per tahun. Sedangkan untuk syariah itu bisa bagi hasil dengan maksimalnya 40-60 atau margin 3% per tahun. Itu sih Mbak Ayuni untuk suku bunga dari LPDB. Baik, terima kasih Pak Agung atas jawabannya. Mungkin dari Pak Asep sudah bisa diterima, Pak, jawabannya. Oke, baik. Langsung saja, Pak, untuk penjelasan mengenai prosedur pengisian formulir. Ya, Ini saya bantu share screen ya, Pak. ya untuk yang formulir ya Mbak ya, minta tolong. Ya.
ini memang yang harus disediakan guru saya. Ini satu tuh, tapi kalau aku yang makanya saya juga harusnya kalau aku ini nggak ingat gimana mas? Iya. Apakah sudah bisa terlihat Pak? Sudah, Mbak. Ya, baik Bapak Ibu. Ah, saya mulai untuk menjelaskan beberapa persyaratan yang sesuai syarat mandatori untuk pengajuan ah, pinjaman atau pembiayaan di LPDB KUMKM. Salah satunya untuk pengajuan yang pertama adalah formulir seperti ini, contoh untuk formulirnya Bapak Ibu. Nah, nanti ini dalam bentuk Excel, formnya dari kami, nanti bisa kami berikan kepada Bapak Ibu semua untuk formulir ini. Mungkin bisa lebih di zoom lagi ya, Mbak Ayuni, mohon izin. Kurang. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, kalau untuk pengajuan rencananya pengajuan koperasi apakah di sektoril atau disimpan pinjam yang akan mau diajukan kepada kami? Silakan Bapak Ibu mungkin bisa membantu menjawab. Mungkin kalau Bu Titi sepertinya sektoril ya yang akan diajukan. Iya Baik, Pak. ini contoh untuk formulir permohonan untuk koperasi sektoril. Jadi seperti ini sekilasnya ya Bapak Ibu untuk pengisiannya nanti bisa kami berikan form Excel-nya. Bisa turun ke bawah lagi Mbak. Nah, ini ada beberapa data-data koperasi seperti nama koperasi, terus nomor NIK, alamat koperasi, RT RW, kode pos, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Nah, ini semua adalah data-data yang dimiliki oleh koperasi. Monggo nanti Bapak Ibu bisa mencoba mengisi sesuai dengan data koperasinya masing-masing. Turun lagi ke bawah, Mbak. Nah, di sini juga ada poin nomor 7 adalah jumlah anggota dan karyawan 2 tahun terakhir itu nanti bisa diisi tahun 2023 dan 2024. Anggotanya ada berapa, calon anggotanya berapa, karyawannya berapa, dan manajernya berapa. Dan selanjutnya untuk nomor 8 ada penjualan 6 bulan terakhir. 6 bulan terakhir apabila Bapak Ibu pengajuannya di bulan Mei 2025, maka penjualan 6 bulan terakhir dimulai dari bulan November 2024 sampai dengan April 2025. Di situ ada volumenya, ada berapa, terus nominalnya berapa per bulan. Jadi bisa diisi untuk 6 bulan ke belakang. Untuk usahanya, kapasitas usahanya ada berapa. Dan bisa turun lagi Mbak ke halaman 2. Nah, untuk halaman 2 ini di poin nomor 9 ada kondisi keuangan. Itu juga nanti Bapak Ibu bisa isi. Di sampingnya kolom keuangan itu ada tahun 2023. Nanti itu diganti aja tahun 2023 dan tahun 2024. 2 tahun terakhir. Dan yang paling pojok kolom yang itu sampai dengan bulan April 2025. Berarti Januari sampai 2025. Itu ada total aset, ada piutang usaha, ada persediaan, modal, hutang, SHU, dan omset. Sesuai dengan data keuangan Bapak Ibu semuanya. Terus turun lagi Pak ke bawah Mbak.
Nah, di sini ada data pengurus. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi seluruh eh, pengurusnya. Mungkin ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris. Jadi disesuaikan saja dengan koperasinya masing-masing. Dan data pengawasnya juga ada berapa orang. DPS-nya, Dewan Pengawas Syariahnya ada berapa orang. Jika koperasinya mengajukan untuk simpan pinjam syariah. Tapi kalau yang untuk sektoril, DPS-nya cukup dikosongkan saja. Nah, ini data pengelola juga bisa diisi, juga bisa tidak. Kalau Bapak Ibu mau mengisi, misalkan seperti manajer, silakan diisi untuk manajernya. Terus yang bawah ini ada nominalnya dan jangka waktu. Ini kalau untuk sektoril ada modal kerja dan juga ada investasi. Jadi bisa disatukan untuk modal kerjanya berapa, pengajuannya dan investasi berapa. Begitu juga maksimal jangka waktu yang akan Bapak Ibu ambil. Terus yang bawahnya ada rencana jaminan. Jaminannya misalkan memakai sertifikat baik itu SHGB atas nama koperasi atau SHM atas nama perorangan. Lalu yang ke bawah lagi Mbak. Nah, di yang paling bawah, Mbak, ada tanda tangan. Itu Bapak Ibu kalau sudah selesai file Excel-nya, jangan di-print dulu karena di kolom tanda tangan ketua ini memakai materai. Jadi lebih baik dikirim dulu Excel-nya kalau sudah diisi. Jadi mungkin nanti dari teman-teman BLC atau mungkin dari teman-teman Satgas bisa membantu mengecek kalau memang sudah sesuai, sudah benar. Jadi nanti bisa di-print untuk diberikan materai dan tanda tangan eh, pengurus, terutama ketua, sekretaris, dan bendahara. Turun lagi Mbak ke halaman berikutnya. Nah, ini adalah daftar rencana modal kerja. Ini contoh aja ya Bapak Ibu. Untuk pengajuan modal kerjanya nanti diisi nama barangnya, misalkan mau pembeliannya apa, satuannya berapa, jumlahnya berapa. Nah, kalau pengajuannya misalkan 1 miliar, jumlah dari pengajuannya jangan kurang dari 1 miliar. Lebih sedikit tidak apa-apa, tapi jangan kurang dari 1 miliar jika pengajuannya 1 miliar. Dan ditandatangani oleh ketua, sekretaris, dan bendahara. Ditambah juga dengan stempel. Turun lagi Mbak ke halaman berikutnya. Nah, ini contoh daftar rencana investasi. Jadi juga Bapak Ibu bisa mengisi untuk investasi, misalkan pembelian rak atau mungkin mau renov tokonya atau apa, monggo nanti bisa disesuaikan. Ini juga sama ditandatangani oleh seluruh pengurus, ketua, sekretaris dan bendahara. Mungkin itu sedikit gambaran untuk formulir ya Bapak Ibu. Untuk formulir sektoril itu ada tambahannya, ada daftar rencana modal kerja dan juga ada daftar rencana investasi. Mohon izin Mbak Ayuni mungkin bisa ditampilkan untuk checklistnya. Sebentar, Pak. Oh, checklistnya. Langsung turun aja Mbak ke bawah yang nomor 1. Nah, yang nomor 1 Mbak. Baik Bapak Ibu, ini kita bedah sedikit ya Bapak Ibu untuk checklist atau persyaratan pengajuan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPDB KUMKM yang sesuai dengan syarat mandatori. Yang tadi poin yang pertama ini beberapa persyaratan tadi sudah dijelaskan oleh Mas Wawan bahwa pengajuan untuk di LPDB itu ada sektoril dan ada juga simpan pinjam. Untuk sektoril itu ada 10 persyaratan dan untuk simpan pinjam itu ada 12 persyaratan.
Nah, yang untuk poin nomor pertama tadi Bapak Ibu sudah lihat, kita lihat bersama-sama ya untuk formulirnya seperti apa gambarannya. Nah, itu silakan nanti Bapak Ibu isi. Untuk poin yang nomor dua adalah akte pendirian dan pengesahan, surat keputusan pengesahan. Dan apabila Bapak Ibu koperasinya sudah pernah melakukan perubahan anggaran dasar atau PAD, maka PAD-nya tersebut bisa dilampirkan juga eh, bersama dengan surat keputusan PAD-nya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk poin yang nomor ketiga adalah laporan hasil RAT. Apabila Bapak Ibu sudah melakukan RAT tutup buku tahun 2024, maka yang dilampirkan adalah RAT tutup buku tahun 2024. Nah, untuk isi dari RAT itu ini kita menyamakan persepsi saja Bapak Ibu. Untuk isinya di dalam RAT itu ada yang namanya berita acara atau notulen RAT, terus juga ada laporan pertanggungjawaban pengurus yang ditandatangani oleh seluruh pengurus, dan juga ada laporan pertanggungjawaban pengawas. Jadi di dalam RAT itu yang pokoknya tiga tadi itu harus ada. Mungkin ada tambahan yang lain itu terserah Bapak Ibu. Misalkan ada rencana rencana apa kerja untuk tahun depan, untuk tahun 2025, silakan, nggak apa-apa. Yang penting untuk eh, berita acara, terus laporan pertanggungjawaban pengurus dan laporan pertanggungjawaban pengawas itu harus ada di dalam RAT Bapak Ibu semua. Nah, untuk yang poin nomor 4, selanjutnya adalah rekening koran 6 bulan terakhir. Eh, untuk pengajuan di bulan Mei 2025, maka rekening koran yang dimintakan adalah mulai dari bulan November 2024 sampai dengan April 2025, 6 bulan terakhir. Apabila koperasi tidak mempunyai rekening koran atas nama koperasi, itu masih diperbolehkan. Misalkan selama ini untuk kegiatan usahanya koperasi menggunakan rekening bank atas nama manajer atau atas nama ketua, itu masih diperbolehkan. Nanti ditambah dengan surat keterangan, surat pernyataan kepemilikan rekening. Itu nanti formnya dari kami, nanti bisa kami berikan kepada Bapak Ibu semua untuk contoh surat keterangan kepemilikan rekening dan ditandatangani oleh seluruh pengurus. Nah, terus untuk poin yang nomor 5 adalah laporan keuangan 1 tahun terakhir. Karena Bapak Ibu sudah melakukan RAT untuk tutup buku 2024, maka laporan keuangannya juga di tahun 2024. Laporan keuangan ini untuk laporan keuangan di kami ini biasanya isinya itu ada laporan neraca, laporan PHU, perhitungan hasil usaha atau rugi laba, dan juga perhitungan laporan arus kas. Ada 3 itu. Nah, untuk plafon di LPDB ini tadi belum disinggung untuk plafonnya. Plafon di LPDB minimal 500 juta dan maksimalnya 250 miliar. Jadi kalau Bapak Ibu pengajuannya mulai dari 5 miliar ke atas, maka wajib menggunakan laporan keuangan audit dari kantor akuntan publik. Nah, kalau misalkan belum melakukan audit laporan keuangannya atau masih laporan keuangan in-house, itu maksimalnya bisa mengajukan di 4,9. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya, clear ya. Jadi untuk pengajuan mulai dari 5 miliar ke atas harus menggunakan audit KAP, sedangkan apabila belum audit maka pengajuannya maksimalnya 4,9. Nah, untuk berikutnya yang nomor 6 adalah KTP pengurus dan pengawas. Ini nanti disesuaikan saja, mungkin ada ketua, ada wakil ketua, atau mungkin ada sekretaris 2, bendahara 2. Monggo disesuaikan. Terus juga ada ketua pengawas dan anggota pengawas. Disesuaikan dengan susunan pengurus koperasi Bapak Ibu semuanya.
Jadi KTP-nya di-scan. Untuk yang nomor 7 selanjutnya adalah perizinan koperasi. Perizinan koperasi ini ada NIB, nomor induk berusaha, yang sudah berbasis OSS RBA. Karena dulu penggantinya, kalau dulu namanya TDP ya Bapak Ibu ya, untuk tanda daftar perusahaan sekarang sudah diganti dengan NIB. Mungkin Bapak Ibu semuanya juga sudah punya untuk NIB-nya. Lalu selanjutnya adalah izin usaha yang masih berlaku. Nah, izin usaha yang masih berlaku ini Bapak Ibu bisa dicek tuh di NIB-nya di halaman kedua, itu kan ada lampiran. Nah, apabila itu kan ada KLBI dan usaha-usaha Bapak Ibu semuanya, nanti bisa Bapak Ibu lihat untuk klasifikasi resikonya. Apabila klasifikasi resikonya rendah, maka izin usaha itu adalah NIB. Clear ya Bapak Ibu ya. Kalau izin klasifikasinya menengah, biasanya itu ada sertifikat standar. Maka izin usaha yang Bapak Ibu lampirkan adalah sertifikat standar. Nah, apabila izin klasifikasinya itu resiko tinggi, maka ada izin sendiri seperti simpan pinjam, itu biasanya ada izin usaha simpan pinjam. Jadi ada izin sendiri. Jadi nanti monggo Bapak Ibu bisa lihat di NIB-nya di halaman kedua atau di lampirannya, usaha yang mau diajukan ke LPDB ini klasifikasi resikonya apa? Kalau rendah ya berarti cukup NIB saja. Kalau menengah berarti ada tambahan sertifikat standar. Kalau izin tinggi berarti harus ada izin tersendiri. Itu ya Bapak Ibu. Terus untuk selanjutnya, eh, mohon izin Bapak Ibu, apa suara saya sudah kedengar jelas? Jelas, Pak. Jelas ya Mbak ya. Baik. Ya. Untuk SK domisili ini Bapak Ibu bisa minta ke kantor kelurahan atau kantor desa setempat sesuai dengan kantor koperasi Bapak Ibu eh, berada. Jadi bisa minta ke kantor kelurahan atau kantor desa. Untuk NPWP di sini NPWP atas nama koperasi, jadi tidak perlu atas nama pengurus atau pengawas. Kalau untuk pengurus dan pengawas cukup KTP saja, sedangkan untuk NPWP atas nama koperasi. Dari sini 7 poin ini clear clear ya Bapak Ibu ya untuk persyaratannya. Terus untuk selanjutnya yang nomor 8 adalah status kantor. Nah, ini status kantor di sini ada 3 jenis ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah milik sendiri. Milik sendiri ini kami artikan adalah sertifikat tanahnya karena koperasi itu lembaga atau badan usaha, maka biasanya dalam bentuk SHGB karena atas nama koperasi. Nah, kalau sudah atas nama koperasi atau SHGB berarti itu milik milik sendiri, maksudnya milik koperasi. Terus yang kedua adalah pinjam pakai. Nah, ini biasanya pinjam pakai mungkin sertifikatnya masih menggunakan pengurus, ketua atau mungkin pengurus yang sudah lama belum diganti atau belum dirubah menjadi nama koperasi, itu masih diperbolehkan. Nanti kami ada tambahan yaitu surat pernyataan status kantor. Itu formnya dari kami nanti akan kami berikan kepada Bapak Ibu semua apabila itu pinjam pakai. Nah, kalau yang ketiga adalah sewa. Kalau di sewa ini sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Bisa dengan kwitansi, kwitansi pembayarannya atau mungkin melalui akte notaris memakai surat perjanjian sewa menyewa. Itu juga bisa. Jadi Bapak Ibu pastikan lagi untuk status kantornya ini apakah milik sendiri atau pinjam pakai atau mungkin sewa. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi dipilih salah satu. Baik untuk selanjutnya poin nomor 9 adalah jaminan. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Wawan untuk jaminan di LPDB ini ada immaterial dan material. Kalau immaterial yaitu sudah jelas adalah personal garanti dari seluruh pengurus dan pengawas koperasi untuk menandatanganin atau mengetahui jaminan yang akan diajukan kepada LPDB.
Dan sedangkan untuk jaminan material itu bisa berupa benda tak bergerak atau benda bergerak seperti kayak sertifikat, bisa SHGB, bisa SAM, atas nama koperasi, atas nama pengurus, atau atas nama pengawas itu masih diperbolehkan. Atas nama anggota juga masih bisa. Nah, terus untuk mungkin juga bisa memakai deposito atau mungkin ditambah dengan asuransi, asuransi penjamin. Nah, di sini bisa gabungan ya Bapak Ibu. Misalkan, wah Mas, SAM saya kayaknya nggak cukup untuk plafon pengajuannya, ditambah dengan BPKB, monggo bisa diajukan untuk BPKB kendaraan itu umurnya maksimal tidak lebih dari 10 tahun pada saat lunas. Jadi bisa gabungan ya Bapak Ibu ya, bisa SAM dengan apa? Dengan BPKB atau SAM dengan deposito atau mungkin BPKB dengan asuransi itu juga masih diperbolehkan. Nah, untuk jaminan apabila Bapak Ibu menggunakan jaminannya sertifikat berupa SHGB atau SAM, maka perlu dilampirkan juga surat bukti bayar PBB tahun terakhir. Kalau tidak ada yang tahun 2025, masih diperbolehkan yang pembayaran PBB tahun 2024. Biasanya namanya apa ya? Atau STTS ya Mbak ya. Surat setoran apa itu pajak daerah apa ya? Untuk pembayaran pajak PBB ya, Bapak Ibu ya. Ini untuk berlaku untuk jaminan. Jadi untuk jaminannya berupa sertifikat bisa ditambah dengan bukti bayar pajak tersebut. Baik, yang nomor 10 adalah sertifikat NIK. Di sini sertifikat NIK Bapak Ibu bisa cek lagi untuk sertifikat NIK-nya. Biasanya NIK itu ada masa berlakunya kalau saya tidak salah 2 tahun ya Bapak Ibu. Masa berlakunya 2 tahun. Nah, kami masih bisa mentolerir untuk masa berlakunya maksimal 2 tahun. Jadi kalau misalkan di bagian sebelah kiri itu yang paling bawah di NIK itu ada masa berlaku NIK-nya sampai dengan tanggal berapa, tahun berapa. Nah, kalau misalkan NIK-nya sudah tidak berlaku di bawah bulan Mei 2023, maka Bapak Ibu harus memperbarui NIK tersebut di kantor Dinas Koperasi Kabupaten atau Kota setempat. Itu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan masih yang 1 tahun masih diperbolehkan untuk masa berlakunya. Maksimal 2 tahun untuk masa berlaku. Dan yang nomor 11 adalah ini apabila Bapak Ibu semua sudah pernah mendapatkan pinjaman di LPDB, kolektibilitasnya bagaimana nih keadaannya? Apakah lancar atau tidak? Nah, untuk ini biasanya kami sebutnya namanya top up ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk kolektibilitas harus lancar dan tidak terdapat tunggakan atau denda. Nah, sedangkan untuk pengajuan simpan pinjam masih ada tambahan 2 lagi. Yang pertama adalah daftar rekap pencairan pinjaman 12 bulan terakhir ditandatangani oleh seluruh pengurus. Dan yang kedua adalah daftar rekap kolektibilitas piutang 12 bulan terakhir ditandatangani oleh seluruh pengurus. Nah, dua dokumen tersebut ini formnya ada di kami. Nanti kami bisa berikan kepada Bapak Ibu semua. Mungkin bisa melalui BLC Inkubator nanti formnya akan kami berikan. Gitu ya, Bapak Ibu. Eh, Mungkin nanti setelah ini ada sesi tanya jawab lagi ya Mbak Yuni ya. Mungkin Iya, Pak. apa harapan kami Bapak Ibu mulai sekarang sudah bisa nyicil ya untuk menyeken formulir apa persyaratan-persyaratan dari kami karena sekarang sudah serba digital jadi kami tidak tidak menggunakan hard copy, namun kami menggunakan soft copy berupa PDF. Jadi Bapak Ibu bisa mulai dicicil untuk persyaratan-persyaratan tersebut.
Nanti bisa dikirim ke BLC atau mungkin bisa langsung berkomunikasi dengan kami yang di Satgas. Nanti akan kami bantu untuk di e-proposalnya. Jadi Bapak Ibu bisa membuat akun di www.eproposal.lpdb.id. Nanti menggunakan alamat email koperasi Bapak Ibu semuanya bisa mendaftar. Nah, kami yang di Satgas Jawa Timur akan membantu mengupload dokumen-dokumen yang sudah Bapak Ibu scan. Itu ya, mungkin kurang lebihnya ya Bapak Ibu. Ya, mungkin setelah ini nanti ada sesi tanya jawab. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Eh, Selebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung atas penjelasannya mengenai checklist dokumen dan juga formulir. Ini sudah ada yang bertanya, Pak, di kolom chat dari Pak Rudi Kopkarwas kita. Jika jaminan menggunakan BPKB kendaraan, pada waktu akan melakukan pembayaran pajak kendaraan, bisa nggak meminjam BPKB tersebut? Terus bagaimana caranya? Itu, Pak. Mungkin bisa dibantu dijawab, Pak. Ya, Silakan. baik. Terima kasih Pak Rudi atas pertanyaannya. Jadi jaminan untuk pengajuan di LPDB bisa juga menggunakan BPKB kendaraan. Nah, terus pertanyaannya yaitu kalau untuk melakukan pembayaran pajak nanti bisa bersurat saja ya Pak ya dengan LPDB di pusat. Nanti mungkin seperti kayak semacam kayak apa ya nanti akan diberikan surat untuk pembayaran pajaknya gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti jadi bisa Bapak Ibu bersurat saja ke LPDB yang di Jakarta, nanti akan diberikan surat untuk pembayaran pajaknya itu. Nah, kalau untuk jaminan ya Bapak Ibu, untuk jaminan di sini eh, apabila menggunakan BPKB itu maksimalnya 10 tahun ya Bapak Ibu. Umur kendaraannya maksimal 10 tahun pada saat lunas. Jadi misalkan nih, ini kita contoh aja ya Bapak Ibu. Sekarang tahun 2025 terus kalau 10 tahun berarti kan tahun 2035 ya Bapak Ibu ya. Nah, berarti mungkin sekarang umur kendaraannya itu sudah 5 tahun. Jadi misalkan Bapak Ibu pengajuannya dengan jangka 5 tahun, berarti pada tahun 2030 itu sudah lunas. Nah, maka kendaraannya minimal itu tahun 2020. Karena pada tahun 2030 itu kan pas 10 tahun gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi diperhatikan lagi untuk jaminan yang berupa BPKB, tapi kami masih bisa um, jaminan menggunakan BPKB. Itu mungkin Mbak Ayuni. Baik, terima kasih Pak Agung atas jawabannya. Dari Pak Rudi bisa diterima ya Pak jawaban dari Pak Agung? Bisa Bu, terima kasih. Oke, baik. Mungkin dari Bapak Ibu peserta tenan yang lainnya ada yang mau ditanyakan mengenai materi yang sudah dijelaskan dari pihak Satgas LPDB. Mungkin untuk pengisian formulirnya sudah cukup jelas ya Bapak Ibu peserta tenan. Cukup jelas. Oke, baik Bu Titi. Mungkin juga untuk checklist dokumennya juga sudah cukup jelas dan sudah dipersiapkan Bapak Ibu peserta tenan yang ingin mengajukan ke LPDB. Insya Allah sudah. Oke, baik Bu Titi. Berarti tinggal bikin proposalnya ya Bu. Betul, tinggal menambah pengurus besok baru bisa RAT. Setelah RAT besok saya akan menyetorkan pengurus baru dari KJA. Oke, baik Bu Titi. Kami tunggu ya Bu Titi. Ya, terima kasih Mbak Yuni. Mungkin dari
Bapak Ibu peserta tenan lainnya bisa diinfokan atau ingin bertanya atau mungkin kurang jelas mengenai formulir dan checklist kelengkapan dokumennya. Oke, baik. Mungkin sudah cukup jelas ya Pak Agung untuk checklist dokumen dan juga formulirnya tadi. Mungkin dari Pak Agung bisa menyampaikan closing statement-nya Pak. Ya, baik, Mbak Yuni. Seperti tadi yang saya sudah sampaikan, harapan kami tentunya Bapak Ibu semua bisa mendapatkan kesempatan untuk pengajuan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPDB UMKM. Memang ada beberapa persyaratan yang agak sedikit banyak dibandingkan dengan perbankan yang lainnya. Akan tetapi untuk persyaratan-persyaratan kami ini sudah sesuai dengan Permenkop nomor 4 tahun 2020. Jadi harus sesuai dengan persyaratan mandatori dan mudah-mudahan kalau misalkan persyaratan untuk administrasi tersebut Bapak Ibu sudah bisa sudah bisa melengkapi, insya Allah koperasi Bapak Ibu sudah bisa dikategorikan adalah koperasi yang administrasinya bisa lebih baik lagi gitu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin harapan kami juga tentunya eh, dengan adanya penjelasan seperti ini dengan Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu bisa mengajukan kepada kami untuk selanjutnya nanti bisa apabila ada kendala-kendala di dalam persyaratan ini mungkin bisa dikomunikasikan dengan BLC dan nanti BLC juga akan berkomunikasi dengan kami yang di Satgas Jawa Timur. Mungkin itu dari saya, Mbak Yuni. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Agung, Pak Wiryawan, dan juga Bu Wahyu yang sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan atau mensosialisasikan mengenai LPDP dan juga pembiayaan dan juga telah menjelaskan mengenai checklist dokumen dan juga pengisian formulir. Terima kasih Pak. Bu. Oke, sama-sama. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, mohon izin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu serta tenan untuk dapat mengisi daftar hadir yang sudah kami sematkan di kolom chat Zoom. Oke, Satu lagi Bu, untuk bisa minta nomor HP Bapak tadi, Bapak Satgas Jatim Bu. oh, baik Pak. Nanti akan langsung kami share di Siap. WhatsApp saja Grup. ya, Pak. Oke, Ya, iya, makasih. iya Pak. Oke, untuk sesi selanjutnya yaitu checklist kelengkapan syarat mandatori akses pembiayaan dana bergulir LPDP yang akan disampaikan oleh Ibu Lutfi Fida Lailia selaku Manajer Business Learning Center atau BLC. Kepada Ibu Lutfi Fida, waktu dan ruang Zoom meeting kami persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya izin kepada Bapak Ibu dari staf Satgas Jawa Timur juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu Satgas Jawa Timur dan juga sudah menyampaikan sosialisasi dengan sangat jelas dan sangat baik. Di materi kali ini, di sesi kali ini kita akan checklist kelengkapan syarat mandatori dari akses pembiayaan dana bergulir LPDP seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu dari Satgas Jawa Timur. Sebelum itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta tenan sekalian atas partisipasi dan keaktifannya selama kegiatan interpel kelas ini di bulan Mei. Seperti yang sudah kami sampaikan di awal kegiatan,
bahwa dalam bulan Mei ini kami BLC Inkubator itu fokusnya pada materi dan pelatihan yang dibutuhkan koperasi. Di mana materi dan pelatihan itu adalah materi yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu peserta tenan yang outcome-nya itu bisa mengembangkan manajemen koperasi Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti yang juga sudah kita ikuti bersama dari ada yang materi mengenai dasar perkoperasian, kemudian juga ada digital marketing yang sangat dibutuhkan oleh usaha dari Bapak Ibu koperasi sekalian, kemudian juga ada website koperasi, sampai ada pembahasan dari laporan keuangan koperasi. Nah, harapannya dari materi-materi sudah pelatihan yang sudah kita ikuti bersama, itu bisa Bapak Ibu bisa bermanfaat juga bagi koperasi Bapak Ibu sekalian. Nah, saya juga izin menginformasikan Bapak Ibu, untuk di bulan Mei ini kita kan fokusnya memang pada materi juga pelatihan. Dan nanti di bulan Juni, kita kegiatannya adalah visitasi ke koperasi Bapak Ibu sekalian. Nah, tujuan dari visitasi itu apa? Jadi di awal coaching kemarin kami kan juga sudah melis siapa saja yang fokusnya itu nanti ingin mengajukan pendanaan ke LPDB. Nah, di visitasi nanti kita akan dampingi secara langsung untuk berkas-berkas yang diperlukan di pengajuan kepada LPDB tersebut. Kemarin kami dari BLS Inkubator juga sudah berkoordinasi dengan Bapak Anas Zulfikar bahwa nantinya ketika BLS Inkubator visitasi ke koperasi Bapak Ibu sekalian, nanti rencananya juga akan didampingi langsung oleh Satgas LPDB Jawa Timur. Jadi Bapak Ibu sekalian sebelum visitasi itu kita lakukan, bisa mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan agar ketika kami dan Bapak Ibu Satgas LPDB Jawa Timur datang, itu berkas-berkasnya juga sudah siap. Mungkin bila ada yang belum lengkap bisa kita bantu dampingi saat visitasi tersebut. Nah, ini ada persyaratan dokumen dari koperasi sektoril. Tadi sebenarnya sudah disampaikan juga, sudah dijelaskan sangat lengkap oleh Bapak Agung dan Bapak Wiryawan. Dan kali ini kita akan menceklis persyaratan apa yang belum Bapak Ibu miliki. Mungkin dari koperasi karyawan Waskita, kemarin kan juga sudah ada rencana Pak dari Pak Rudi atau Pak Slamet, rencana untuk pengajuan ya. Kemarin saya dapat informasi kalau di Kopkar Waskita itu kemarin dapat kunjungan dari LPDB Pak. Mungkin bisa Ya. disampaikan Pak untuk kunjungannya bagaimana? Ya, benar, kemarin ada kunjungan dari Pak Asop ya, kalau nggak salah Muhammad Asop, Asop kalau nggak salah lupa saya namanya. Ada dua orang, ya cuma memperkenalkan syariah, dia dari syariah. Gitu aja sih Bu. Kami belum ini Bu, belum membuat proposal karena kondisi saat ini belum ada kebutuhan gitu. Mungkin nanti kalau pas ada ini ada rencana yang akan kita buat Bu Pak Yuni. Kemarin itu dari pusat atau dari Jawa Timur Pak yang datang? Dari pusat sepertinya. Pak. Kalau untuk berarti dari persyaratan ini yang belum ada hanya formulir saja nih Pak. Gimana gimana? Diulangi. Diulangi Bu. Maaf. Dari persyaratan dokumen ini di koperasi ini yang belum ada itu hanya formulirnya saja ya Pak yang belum lengkap. Ya, kami belum ngambil formulir. Oke. Belum ngambil. Tapi form yang lama kemarin tahun lalu kan kami udah ngajukan, ada sih soft copy formulirnya ada. Oh, seperti itu. Iya. Kalau tahun ini berarti kan juga harus membuat formulir lagi atau bagaimana Pak dengan rencananya Pak? Ini belum. Kemungkinan nggak jadi mungkin Bu tahun ini Bu. Karena kondisi eh, pendapatan kami agak merosot di pengadaan. Oh, seperti itu Pak. Jadi kalau Iya. untuk tahun ini rencana pengajuannya belum Belum. Nah, miliki. Kemudian terima kasih Pak Rudi. iya sama-sama Bu. Saya lanjut ke Pak Muzaki Ariza. Kemarin saya
belum dapat konfirmasi langsung Pak. Kalau Pak Muzaki dari KSM ini rencananya jadi mengajukan atau tidak atau bagaimana Pak? Silakan Pak Muzaki. Enggak sih. Belum, belum Bu. Belum, baik. Baik, terima kasih Pak Muzaki. Kemudian saya lanjut ke Koperasi Bait Al-Hikmah. Dari Koperasi Bait Al-Hikmah, apakah ada di sini? Oke, mungkin terkendala sinyal. Eh, saya lanjut ke Bu Eli dari Koperasi Wirakarya, Bu. Halo, Bu Eli. Halo, Bu Eli. Apa suara saya terdengar? Mungkin belum bisa terdengar, ya. Oke, mungkin Bu Eli belum bisa join. Ini dari Pak Bagus, BMT Sarana Wira Swasta Muslim. Kemarin itu kan Bapaknya sudah ada rencana nggih Pak untuk pengajuan. Mungkin bisa disampaikan Pak dari persyaratan dokumen yang terlampir ini apakah ada yang belum lengkap atau bagaimana Pak? Silahkan Pak Bagus. Oke, sebagian masih dikumpulkan. Nanti untuk formulir aplikasi permohonannya, kami juga ada file Excel-nya. Nanti mungkin akan kami kirimkan ke grup ya, Bapak Ibu. Nanti bisa dicicil untuk mengisinya. Misal nanti ada yang belum dipahami atau bingung mengisinya bagaimana, bisa koordinasi dengan tim BLC. Agar nanti ketika kami, tim BLC dan mungkin juga didampingi oleh Bapak Ibu Satuan Tugas LPDB Jawa Timur visitasi, itu bisa sudah siap seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya dari Bapak Nasrul Alimi dari BMT Bakalan. Halo Pak Nasrul, Halo, belum jadi Mbak, ditunda dulu. belum jadi apanya Pak maksudnya? Pengajuan, kendala di agunan belum mendapatkan, belum Oh, mendapatkan. kemarin Iya, ganti agunan nih Pak. iya, Sama mungkin itu sertifikat NIK-nya belum. ya belum terbit. Oke. Kalau agunan kemarin kan mau pakai yang wakaf itu ya Pak. Kalau Nggak wakaf itu bisa. mohon maaf nggak bisa Pak kalau dijadikan agunan itu. Mungkin bisa pakai alternatif jaminan dari atas nama anggota juga bisa Pak, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Satgas LPDB tadi. Iya, masih diusahakan cari yang bersedia untuk meminjamkan itu agunannya, sertifikatnya. Oh, ada Pak. Kalau rencananya pengajuannya itu ke yang simpan pinjam ya Pak, yang unit. Ya, simpan pinjam. Kalau simpan pinjam di persyaratan seperti rekap data pencairan, kemudian rekap data kolektibilitasnya selama 12 bulan terakhir itu sudah ada atau bagaimana Pak? Ada. Nanti tinggal download di sistemnya saja biasanya. Oh, iya, iya. Berarti aman. Manual ya juga ada. Gimana Pak? Di manual juga ada di buku manual. Ya, baik, Pak.
Berarti di kendalanya itu di jaminannya itu ya Pak sama sertifikatnya kemarin. Ya, sertifikat NIK. Pak. Ya, terima kasih Pak Nasrul. Iya, sama-sama. Kemudian yang hari ini hadir ada dari KUD Dinoyo. Silahkan. Dari KUD Dinoyo suara saya terdengar Bu? Bu Diah atau Pak? Silahkan Ibu KUD Dinoyo. Oke, Mbak. Maaf. Nggih. Terima kasih. Lagi rapat. Ya, Mbak. nggih. Oke. Nggih. Eh, untuk rencananya tetap mengajukan nggih Bu di tahun ini. Ya, ya untuk rencana tahun ini kita mengajukan. Semoga aja deal, Mbak. Gimana Bu? Semoga aja deal di ACC. Oke. Kalau formulir eh, belum memulai ya Bu. Nanti nah, Sudah, kemarin formulir udah kita kirim ke emailnya LPDP. Cuma belum ada balasan lagi. dikirim kemana Bu? Ke emailnya yang punya LPDP kemarin. Oh, oke. Kita lihat emailnya, nggih. Kita sudah kirim. Cuma belum ada balasan lagi, Mbak. Lewat proposal atau lewat email Bu? Lewat email yang kan kemarin kita sudah ngajukan itu, terus kita kan dapat balasan dari pihak LPDP, ya lewat email juga. Ya, kita balasannya di situ. Oh, gitu. Mungkin nanti juga bisa dikirimkan Bu formulirnya ke tim BLC, mungkin juga bisa Oh, review iya, Mbak. ngono. Oh, ya. Nggih, siap. Ya, Mbak. Berarti kalau untuk dokumen yang lainnya sudah lengkap ya Bu? Oke, insya Allah sudah. Yang hadir sudah tidak ada lagi. Saya juga kami izin menginformasikan ya Bapak Ibu, untuk bulan Juni ini kami ada rencana untuk visitasi ke koperasi Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk jadwal mungkin kemarin saya dari tim BLC sudah pernah men-share di grup Bapak Ibu sekalian dari jadwal timeline itu. Untuk izin menginformasikan, untuk timeline dari visitasi BLC Inkubator ini ada pembaruan, nanti akan kita kirimkan fix jadwalnya. Jadi mohon Bapak Ibu untuk mempersiapkan dari kegiatan tersebut. Oh, ini dari Koperasi Bait Al Hikmah. Oh ya Pak, kalau dari Koperasi Bait Al Hikmah kemarin kurangnya itu di dokumen pinjam pakai status kantornya ya Pak. Iya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, untuk Bapak Ibu sekalian yang kemarin di perizinan atau dokumennya seperti di SK domisili, kemudian di dokumen status kantor pinjam pakai atau sewanya itu masih belum ada, nanti dari tim PLC juga bisa memberikan template dari pembuatan surat pernyataan tersebut. Nanti bisa Bapak Ibu isi sesuai kebutuhan Bapak Ibu, kemudian ditandatangani sesuai yang ada di situ. Nanti bisa dijadikan untuk memenuhi persyaratan dokumen dari pengajuan ke LPDP. Ya mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan dari kegiatan kita yang sudah kita lewati Entrepreneur Class sampai batch 13 dan setelah ini kita juga akan visitasi, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan mengenai kegiatan-kegiatan dari BLC Inkubator. Silakan Bapak Ibu. Ya, Bu Titi, terima kasih atas kehadirannya. Monggo silakan Bapak Ibu, mumpung kita sedang Zoom saat ini, bisa saling sharing atau ada yang ingin ditanyakan.
Bila tidak ada, saya kembalikan ke Mbak Ayuni selaku moderator. Silakan Mbak Ayuni. Oke, baik. Terima kasih Bu Lutfi Fida atas penjelasannya dan juga informasinya yang sudah disampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu peserta tenan masih ada yang ingin ditanyakan mengenai eh, kegiatan yang akan dilakukan, kegiatan inkubasi lanjutan yang akan dilakukan mungkin. Atau mungkin kalau Bapak Ibu peserta tenan untuk saat ini belum ada pertanyaan, bisa langsung bertanya ya nanti di WhatsApp grup yang sudah kami sediakan. Oke, baik. Dikarenakan kegiatan pada hari ini juga sudah cukup jelas dan sudah eh, waktunya juga sudah selesai juga. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara pada kegiatan pagi hari ini. Kami selaku pengelola BLC Inkubator mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu peserta tenan dan juga Bapak Ibu narasumber dari Satgas Jawa Timur. Kami selaku pengelola BLC Inkubator ada kurang lebihnya mohon maaf, dan sebelum kita mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, mohon izin kepada Bapak Ibu peserta tenan untuk dapat mengaktifkan kameranya terlebih dahulu untuk memudahkan kami dalam mendokumentasikan kegiatan. Oke, baik. 1, 2, 3. Yes. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu peserta tenan dan juga narasumber dari Satgas Jawa Timur. Ya, terima kasih Mbak Ayuni. Terima kasih Mbak. Izin live Terima kasih dulu. Bapak Ya, Ibu. terima kasih Bapak Ibu Ya. semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya Mbak ya. Iya Pak Agung, terima kasih Pak